بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah isyarat tarawih rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita masih dalam naungan, masih dalam limpahan karunia Allah, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan khidmat, kita masih bisa bertadarus, kita masih bisa bersedekah, yang semua nikmat Allah itu tidak diberikan kepada hambanya kecuali yang terpilih. Kita bisa melihat buktinya sekarang di antara sekian banyak orang yang mengaku beragama Islam, tetapi kalau kita lihat di masjid hanya segelintir saja. Ini membuktikan bahwa nikmat hidayah, nikmat taufik itu diberikan kepada hamba-hamba yang terpilih. Maka nikmat ini patut kita senantiasa syukuri, sehingga nanti kita mendapatkan tambahan-tambahan nikmat Allah yang lainnya. Bapak Ibu, salat jamaah isyarat tarawih dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mohon maaf karena terkait materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Saya kemarin waktu kirim itu saya bacanya, saya menganggap saya itu temanya tentang berita hoax, tapi ternyata tadi setelah saya lihat ternyata berubah. Nggak tahu apa saya lihat ya. Jadi saya sudah menyiapkan materi tentang berita hoax. Jadi saya sampaikan gimana ini Pak? Mesti apa-apa. Jadi kalau misalnya kemarin sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pengingat, kalaupun belum dapat tambahan ilmu bagi kita semuanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era digital seperti saat hari ini, akses informasi, akses ilmu pengetahuan, akses berita sungguh luar biasa mudah didapatkan. Apalagi sekarang siapa sih yang tidak punya HP? Artinya informasi dimanapun, di belahan dunia manapun, saat sekarang real time kita bisa mendapatkannya. Kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengakses informasi yang begitu mudah ini, kalau tidak kita sikapi dengan bijaksana, kalau kita tidak sikapi dengan sebaik-baiknya, maka bisa menjadi sebuah masalah, bisa menjadi sebuah bahaya. Karena tidak semua informasi yang ada di dalam sosmed, informasi yang kita terima itu adalah benar. Tidak semua informasi yang kita dapatkan itu valid. Maka Islam memberikan cara bagaimana seharusnya seorang mukmin itu mensikapi informasi berita yang sangat mudah kita dapatkan sekarang ini. Ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapatkan sebuah informasi, maka kita harus tabayun. Kita klarifikasi, kita cek dan recek. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hud juga ayat 6, di situ Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa sebuah berita, membawa sebuah informasi, maka perintah Quran fatabayyanu, maka klarifikasi dulu, cek dicek dulu, tabayun dulu. Kenapa? Karena yang ditakutkan oleh Allah adalah antusibu qauman bijahalah. Kalau kita dapat berita tanpa klarifikasi, maka khawatirnya tadi akan menjadikan sebuah perlakuan yang itu nanti kita akan menyesal. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Perlakuan yang nanti kita akan sesali. Ayat ini ma'asyiral muslimin, itu sebab nuzulnya. Dan sebab diturunkannya ayat ini adalah ketika ada seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengambil zakat di Bani Mustaliq.
Ketika sampai di sana, sahabat ini ketika pulang, dia mengarang cerita. Ketika mengambil zakat itu, dia diancam mau dibunuh, dan itu diceritakan kepada Rasulullah. Mendengar cerita itu, maka Rasulullah hampir saja memarahi Bani Mustalik. Lalu turunlah ayat ini. Ma'asyiral muslimin, perhatikan, luar biasa efek dari berita yang tanpa diklarifikasi. Kalau Rasulullah SAW langsung turun wahyu, diberitahu bahwa ini adalah tidak benar, ini adalah berita bohong. Kalau zaman kita, ketika dapat serseran misalnya di WA atau di mana, kan Allah tidak langsung kasih tahu kan, wah ini salah kan, tidak begitu. Dan sama langsung dapat wahyu. Maka prinsip tabayun ini, klarifikasi ini, itu betul-betul harus kita jalankan. Apalagi kalau ini sudah mengenai kehormatan seseorang. Kalau sudah masalah kehormatan seseorang, berita tersebut, maka kita wajib untuk klarifikasi, tabayun, cek and recheck sebelum kita share. Kenapa? Karena Rasul dengan tegas mengatakan, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Orang yang, kata Rasulullah itu, cukuplah seorang itu dikatakan pendusta, pembohong, manakala dia itu setiap dapat informasi, dapat berita, langsung diceritakan. Ini alhamdulillah. Orang-orang yang dapat informasi, dapat berita, tanpa cek, langsung share, takutnya kita masuk dalam hadis ini. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap sebagai pendusta manakala setiap informasi yang dia dapat itu langsung diceritakan, langsung di-share, tanpa ada klarifikasi, tanpa ada tabayun. Ini hati-hati maksudnya. Setiap informasi yang kita dapatkan di sosmed atau dimanapun itu, maka klarifikasi terlebih dahulu. Lebih-lebih kalau ini menyangkut masalah kehormatan seseorang. Kalau seorang muslim itu dijaga oleh Allah, dilindungi kehormatan harta dan jiwanya. Tidak boleh seorang muslim itu menodai kehormatan seseorang. Ini hati-hati. Maka tabayun ini penting. Yang kedua, sikap seorang mukmin yang baik ketika mendapat berita adalah tawakuf. Tawakuf itu berdiam diri. Kalau kita mencoba klarifikasi, tabayun, tidak dapat, tidak nemu, maka sikap yang terbaik bagi seorang mukmin adalah tawakuf, berdiam diri. Cukup informasi itu sampai di kita saja, tidak usah di-share. Karena kita belum bisa memastikan kevalidannya, kita belum bisa memastikan kebenarannya. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin? Allah telah menegaskan di dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Apapun nanti yang kita lakukan, sekecil apapun, walaupun sekedar klik tombol share, ingat, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak bisa mengklarifikasi kebenaran berita itu, maka cukup tawakuf, berhenti di kita saja, jangan teruskan. Karena kalau salah berbahaya. Pertanggungjawaban di sisi Allah berat, apalagi menyangkut kehormatan seseorang. Ini berbahaya. Dan yang terakhir, sikap seorang mukmin yang baik itu adalah ketika dapat informasi, maka hendaknya dipikir terlebih dahulu, kira-kira ada masalah enggak, ada manfaat enggak kalau kita share. Karena tidak semua kebaikan yang kita terima, informasi yang kita terima itu maslahat, membawa manfaat ketika di share. Ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ketika Mu'adz bin Jabal itu dapat sebuah hadis dari Nabi tentang hak Allah dan hamba. Jadi Mu'adz bin Jabal itu pernah diajar Nabi Muhammad SAW terkait apa sih hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala.
bersandar. Maksudnya itu kalau bahasa kita apa ya? Bergantung, ngajib no. Bahasanya gitu. Ini sebuah kebenaran, sebuah kebaikan. Hadis dari Nabi SAW. Tetapi Rasulullah melihat kondisi. Kalau ini disampaikan kepada umat, takutnya jadi bukan malah masalah, tapi malah jadi buruk. Sehingga Mu'adz bin Jabal dilarang untuk menyampaikan kepada umat, kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini pun berlaku kepada informasi yang kita terima. Kadang informasi itu benar, valid, tapi ketika kita share, kita pikir kalau saya share ini misalkan di grup kita, bahwa masalah Anda, jangan-jangan nanti malah heran, malah saling menghujat, malah saling olok-olokan antara sama penghuni grup. Ini kan jadi bukan masalah. Artinya tidak ada efek positif dari kebenaran itu. Maka seorang mukmin yang baik adalah bisa menimbang-nimbang kapan informasi itu di-share dan kapan informasi itu hanya cukup untuk diri sendiri. Kenapa? Karena setiap perbuatan yang kita lakukan, ingat, kullu ulaika kana anhu mas'ula, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup, sudah semua lebih. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada salah, mohon maaf. Itu umur dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,